Apa kabar Anda semua yang menyaksikan video ini hari ini? Saya Berlian dari Jakarta Life Christian Church akan membagikan sedikit perenungan Tuhan yang saya harapkan akan menguatkan dan menyegarkan iman Anda. Kita akan melihat firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 59. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 6 ayat 51 sampai 59. Saya akan bacakan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Menarik sekali di pasal ini Tuhan Yesus banyak berbicara tentang roti hidup, bahwa Dia adalah roti hidup. Saya mengajak Anda untuk secara pribadi membaca keseluruhan Yohanes pasal 6 ini. Ini adalah kisah yang sangat menarik dan Anda akan lebih memahami konteksnya. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya mengajak kita merenungkan bahwa kita bisa belajar dari bagian ini, bahwa meskipun kita hanya punya sedikit uang, sedikit harta, sedikit tenaga, sedikit kepintaran, karunia, dan lain-lain, kalau kita berikan kepada Tuhan untuk diberkati, maka Tuhan akan cukupkan dan pelihara hidup kita. Bahkan ada bonusnya, sama seperti sisa roti 12 bakul pada kisah Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tetapi yang lebih menarik lagi, seperti perikop yang tadi baru kita baca, Tuhan Yesus tidak hanya memberi orang makan roti, tapi menawarkan dirinya kepada mereka sebagai roti hidup yang turun dari surga. Tuhan Yesus malah bilang kepada mereka agar mereka memakan tubuhnya dan minum darahnya untuk mendapat hidup yang kekal. Perkataan ini keras sekali, apalagi karena orang Yahudi sangat membanggakan kisah tentang mana yang mereka katakan roti yang turun dari surga pada zaman Musa. Kita lihat selanjutnya, saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat yang ke ayat 71 ya. Ini cukup panjang, tapi saya berharap Anda menarik pelajaran yang penting. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Wow. Akhirnya banyak orang-orang yang tadinya mengikut Yesus meninggalkannya karena pengajaran Yesus ini. Yesus sangat belak-belakan kepada mereka. Dan ternyata ada yang tidak sanggup mendengar perkataan Tuhan Yesus dan akhirnya mengundurkan diri. Menarik ya, Yesus itu tidak hanya sekedar mencari followers. Enggak. Yesus malah bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa kalian tidak pergi juga seperti yang lain?" Yesus menantang mereka. Yesus mencari murid-murid yang sejati, yang bukan hanya cari kenyang dan mau mendengar yang sedap-sedap di telinga saja. Yesus memberi undangan kepada semua umat manusia datang kepadanya, datang kepada Bapa melalui Dia. Tapi Dia juga selalu menyatakan kebenaran, bukan ajaran-ajaran yang sekedar membuat orang merasa senang, ajaran-ajaran yang hanya enak didengar oleh telinga. Sebab Dia mencari murid yang sejati. Apakah kita sudah menjadi murid Yesus yang sejati? Saya berdoa agar setiap Anda yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini membulatkan tekad Anda untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Tetap setia di dalam firman Tuhan, tetap setia dan berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus seumur hidup Anda, apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, seringkali Engkau menyatakan hal-hal yang belak-belakan, keras Tuhan buat kami. Karena Engkau ingin mendidik kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk berkomitmen, untuk setiap hari menjadi murid Yesus yang sejati. Bukan hanya mencari yang enak saja di dalam kehidupan kami. Bukan hanya mau mendengar apa yang enak saja di telinga kami Tuhan. Tetapi kami sungguh menerima pengajaran yang daripada Engkau, yang membentuk kami, yang memproses kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Yesus. Kalau roti kehidupan kami menerima Engkau Tuhan. Masuklah ke dalam hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk setiap Anda yang setia untuk mendengarkan renungan singkat dari kami. Berharap sekali firman Tuhan ini menjadi hidup di dalam Anda. Dan Anda juga bisa menyalurkannya bagi orang-orang di sekitar Anda. Sampai bertemu pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. You are my fortress.